Oke guys, welcome back to another video. Dan di video kali ini gue akan mengajarkan kalian atau at least sharing ke kalian ya AI yang gue pakai selama ini tuh apa aja sih dan penggunaannya itu seperti apa, gimana gue ngasilin duit pakai AI ini, dan apakah yang kalian dengar di luar sana tuh yang kayak wah AI menghasilkan kalian uang sekian, apakah itu beneran atau tuh cuman gimmick? Gue akan kasih review sejujur-jujurnya ke kalian. Jadi kalian kalau misalnya nonton konten di luar sana ya lihat ada kayak wah, orang ini bikin $100.000 dengan menggunakan AI, bla 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 bla. Gue bakal jelasin semuanya di sini dan gue bakal sharing ke kalian penggunaan gue secara pribadi seperti apa dan gue mengkategorikan diri gue sebagai AI power user, alias orang yang menggunakan AI setiap hari untuk membuat progres kerja gue jadi jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom. Di channel ini gue banyak ngomongin soal konspirasi, ada juga soal finance, ada soal teknologi kayak misalnya AI, ada juga tentang crypto, Web3, blockchain itu juga ada gue jelasin di sini. Jadi kalau kalian suka sama konten seperti ini, please subscribe dan nonton konten-konten video-video sebelumnya juga udah banyak yang gue ceritain. Untuk beberapa minggu ke depannya, gue bakal sharing banyak tentang AI ya, prompt-prompt yang biasa gue pakai akan gue sharing gratis ke kalian. Jadi make sure kalian datang ke video-video gue berikutnya. Dan kalian bisa cobain sendiri. Ya penggunaan AI-nya mungkin kalian bakal jadi jauh lebih efektif. Kalian juga bisa join membership channel ini di mana kalian bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe dan di sana kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan, kalian bisa nonton video-video eksklusif yang biasanya bersifat lebih pribadi. Dan dengan cara kalian join membership, kalian juga sudah mendukung gua dan support gua untuk keep making videos ke depannya. Atau kalau kalian juga mau donasi langsung, ya kalian bisa via Yep, link di deskripsi di bawah. Di situ kalian bisa tulis pesan dan nanti pasti pesannya gue baca 100%. Gue selalu baca tulisan yang kalian kirim dari donasi Yap. Oke guys, nggak usah basa-basi, kita langsung mulai aja. Yang paling pertama yang gue lakukan dengan AI, yang sudah pasti ya, itu adalah produksi video YouTube. Kalian perlu tahu ya, di luar sana mungkin banyak yang bilang kayak, oh otomasi video AI terus upload ke YouTube and then it works 24 jam jalan terus nonstop. Menurut gua pribadi itu agak bullshit. Ya, belum ada otomasi yang bisa ngelakuin itu dan hasilnya sebagus daripada orang human ikut intervensi di dalamnya. Jadi nggak ada bener-bener running 24 jam dan berjalan otomatis kayak mesin uang, itu nggak ada. Ya, so far belum ada gue lihat. Apakah ke depan nanti bakal ada? Mungkin saja ada, ya mungkin saja ada, tapi so far sampai sekarang itu belum ada. Tapi apakah dengan menggunakan AI, gue jadi bisa produksi video yang lebih bagus, gue bisa produksi video lebih sering, gue bisa produksi dan bersaing sama kompetitor-kompetitor lain? For sure, yes. Gue juga sangat sadar bahwa kompetitor gue tuh pasti juga menggunakan AI, at least di bagian risetnya. Nah di video kali ini, gue tidak menggunakan AI sama sekali, gue tidak ada riset, tapi ide bikin video ini, itu AI-nya yang buat. Ya, jadi gue punya plan, gue punya AI yang gue selalu pakai untuk berdiskusi dan di sana gue kasih tahu goals gue apa, concern gue apa, market itu lagi kayak gimana, sentimen di konten gue seperti apa yang orang-orang sering nonton belakangan ini. Itu semua gue diskusikan di sama AI-nya dan akhirnya dia bikin ide-ide konten. Dan menurut gue ide-ide kontennya juga cukup menarik. Oke, gue jelasin sedikit ya gimana cara gue bekerja untuk memproduksi satu YouTube video dengan menggunakan AI. Gue bikin singkat aja, gue tahu nggak semua orang mau bikin video YouTube, tapi at least dengan kalian dengar cara gue ini, mungkin kalian dapat semacam ide. Oh, si Josh bisa begini ya, mungkin gue bisa seperti ini tapi di konteksnya berbeda, gitu kira-kira. Jadi yang pertama kali gue lakukan adalah, gue sudah punya ide bank yang gue itu tuh pikirin secara pribadi, misalnya kayak, oke, gue akan bikin tema AI. Gue akan diskusi langsung sama cloud. Jadi misalnya let's say, gue akan praktekin langsung ke kalian. Oke, biar gue permudah aja, biar nggak usah ketik lama, biasanya gue pakai audio ya, tapi biasanya kalau audio itu harus bahasa Inggris. Tapi kalau kalian mau ketik langsung pakai bahasa Indonesia juga bisa-bisa aja. So basically, I have a YouTube channel with 300k subscribers. I usually talk about conspiracies, technology, AI, crypto market. You know the things. You already do the analyzation. You know my analytics. And I want to make more AI video content, but I don't want it to be generic. I know people in Indonesia knows a lot about how people's going to be replaced by AI. I just want to make AI videos that'll be helpful for Indonesian audience. Give me 5 content ideas that maybe I can do. I'm not good at coding, so I just want to help Indonesian people to be able to use AI to be more productive and make money. Dan biasanya kalau gue
pakai cloud ini tuh gue selalu ngomongnya sama Cloud Opus. Kalau untuk ideation yang besar, untuk mencari ide, gue sukanya pakai Cloud Opus. Nah, ini cukup ada beberapa yang generik sih. Gue sebenarnya harus bisa lebih spesifik lagi. Biasanya gue diskusinya agak lama. Gue ganti asisten gue pakai AI. Ini hasilnya show ya actual 5 cara orang Indonesia udah mulai menghasilkan uang pakai AI. Ini udah pernah gue buat kemarin ya. Bikin bisnis online dalam 24 jam pakai AI doang. Nah, ini juga cukup menarik. Ya gue bisa explore juga kontennya dari sini. AI tools yang cocok buat orang Indonesia yang gratis. Jadi ini juga menarik sebenarnya. 5. Gue ajarin tukang nasi goreng pakai AI. Ya ini mungkin bukan style video gue, cuman ini bisa jadi ide yang sangat menarik kalau misalnya emang gue YouTuber yang ekspor kemana-mana gitu, nggak cuma di studio doang. Ya biasanya kayak gini guys, atau misalnya emang gue suka bikin dari hasil ide di kepala gue gitu. Biasanya gue banyak diskusi and then gue dapat satu judul besar, baru dari situ gue explore. Nah eksplorasi gimana? Biasanya pun gue minta dia untuk melakukan riset ya. Kalau misalnya risetnya itu butuh data-data real time, biasanya gue akan minta Grok ya. Jadi gue punya Grok di sini dan gue akan chatting, gue bilang kayak misalnya gue mau tools AI yang orang-orang di komunitas suka pakai gitu ya, di luar negeri maupun di Indonesia. So jadi contohnya ya, gue akan ngomong ke Grok, find me AI tools that Indonesian people can use that is free and productive and it's popular around the world and the community actually uses it and it has great review. Give me like 5 tools. Yeah, give me the ranking numbers from 1 to 5. Terus gue suruh riset kayak gini. Sebenarnya sih nggak wajib Grok. Kalian bisa pakai Google juga, dari Google Gemini, ya Gemini itu bisa juga kalian pakai. Tapi intinya gue biasa ngelakuin risetnya dari sini. Nah setelah semua risetnya sudah terkumpul, semuanya gue copy, gue compile semuanya jadi satu teks panjang banget. Lalu gue copy. Kopinya kemana? Kopinya gue kasih ke satu AI gue yang ada di cloud yang emang sudah gue desain supaya dia bisa bikin naskah sesuai sama gaya bahasa gue. Jadi kalau gue baca pun per teks dari naskah yang udah ditulis sama AI-nya, itu basically kayak gue ngomong sekarang ke kalian. Karena dia tahu cara gue ngomong, gue latih gitu. Gue tahu kalau misalnya gue ngomong itu tuh pakai kata gue, bukan saya, bukan aku gitu. Dia tahu itu. Dan kalau gue ngomong itu menunjukkan ke arah kalian gitu, orang kedua gitu kan, gue selalu bilangnya kalian, bukan lo, bukan lu, bukan you atau apa gitu lah. Dia tahu cara gue ngomong istilahnya. Dia tahu cara gue berpikiran segala macamnya, sehingga ketika dia bikin naskah, dia tuh bisa bikin naskah sesuai sama cara pikir gue. Nah contoh ya, di sini gue ada bikin emang namanya di projects ya. Di sini ada yang namanya storytelling machine. Jadi ini emang dimana gue bikin naskah cukup banyak di sini ya. Dulunya gue pakai ChatGPT yang namanya MyGPT. Cuman setelah gue lama pakai gitu, emang gue tahu naskah dibikin sama GPT itu udah bagus. Cuman banyak banget bahasa Indonesia yang ketika gue baca itu kayak, ini bahasa Indonesia terlalu muter-muter deh, terlalu aneh gitu. Dan so far, Cloud adalah AI yang paling bagus untuk copywriting menurut gue, yang bener-bener natural banget. Itu Cloud. Jago banget Cloud untuk bikin gaya bahasa yang sangat natural. Jadi gue pakai Cloud di sini, gue tinggal copy paste risetnya, gitu kan. Dan akhirnya gue bisa bikin naskah yang cukup panjang. Misalnya contoh kayak gini. Nah, misalnya gue sudah bikin riset di sini ya. Gue sempat copy paste dari Grok, gue sempat copy paste dari tempat-tempat lain, gue compile, terus gue kasih ke dia. Risetnya panjang banget, terus gue suruh dia bikin naskah. Dia bikin outline-nya menarik atau enggak. Menurut gue kayak, oke. Dia menjelaskan soal perang itu, kenapa bisa terjadi segala macam. Menurut gue, orang Indonesia udah tahu gitu. Gue bilang aja ya, orang Indonesia udah tahu soal perang segala macam. And then dia revisi sampai gue suka outline-nya, kerangka ceritanya. Lalu dia bikin per segmen. Ya gue suka, menurut gue ini oke, workflow-nya masih oke, penulisan naskahnya. And then gue suruh dia bikin PDF. Langsung, full. Tuh, dia langsung bikin naskah. Dan ini naskahnya rapi. Dia langsung tulis kayak gitu. Gue tinggal baca di prompter sambil gue improvisasi depan kamera. Tapi ya guys ya, apa yang dia tulis di sini, itu tuh bukan berarti gue baca dan gue nggak verifikasi sama sekali. Gue tetap baca, kalau misalnya gue nggak mengerti, gue akan tanya lagi ke dia. Kalau misalnya ada yang salah, gue akan perbaiki langsung secara manual. Jadi apa yang gue sampaikan ke kalian, itu bukan 100% AI. Tapi gue tetap baca dan gue lihat, ini make sense, oh ini enggak, oh ini verifikasi salah, segala macam, itu gue tetap cek. Dan yang biasanya dulu, ketika gue bikin naskah secara manual, gue ketik sendiri, riset segala macam, yang mungkin gue bisa bikin naskah itu 1-2 hari, sekarang gue bisa kelar dalam waktu 3 jam. Which is, for me, it's fucking nuts gitu. Gue bisa bikin 3 video, 4 video dalam waktu 1 minggu, dan gue bisa compile
Dan jadi gue nggak usah terlalu banyak syuting berhari-hari gitu. Gue bisa bikin 2 kali syuting di 2 hari sekaligus gitu, gue bisa sekarang. Yang membuat gue bisa punya lebih banyak waktu untuk explore AI di tempat lain. Nah yang kedua yang gue pakai AI-nya buat apa? Tentu aja masih berhubungan sama content creation, yaitu adalah thumbnail. Ya ini mungkin kalian bisa pakai juga untuk sosial media kalian atau untuk thumbnail YouTube juga mungkin buat kalian ya. Biasanya gue suka banget pakai ChatGPT. Kalian bisa pakai ChatGPT, kalian bisa pakai Gemini, Nano Banana ya. Tapi kalau gue pribadi gue sukanya pakai ChatGPT untuk bikin thumbnail. Tapi thumbnailnya itu hanya yang ada muka guanya. Jadi kalau nggak ada muka guanya, biasanya gue nggak pakai ChatGPT. Contoh misalnya ya. Nah contoh nih, gue memang udah foto gitu kan. Ya, ini gue kasih tunjuk kalian ya proses gue bikin thumbnail kayak gimana. Ini contoh, gue ada pegang bola merah gitu kan. Dengan lighting yang sedikit lebih proper. Ini pakai HP guys, nggak pakai kamera aneh-aneh. Terus gue kasih setupnya, oke gue mau studionya seperti ini, backgroundnya biar lebih asik gitu kan. Gue bilang, change the lighting more professional and heavily blur the red ball, ya. Ganti lightingnya jadi lebih profesional, blur warna bola merahnya, bikin bentuknya jadi aneh, jadi orang nggak benar tahu itu bentuknya apaan. Ganti backgroundnya jadi professional home studio, pakai dark tone yang sesuai sama reference yang gue kasih. Dan kalau kalian perhatiin itu referensinya mirip banget sama background gue juga baru sadar sekarang. Terus gue bilang sensor bolanya seperti nggak safe untuk dilihat, makanya harus disensor kuat gitu. Dan hasilnya jadi seperti ini. Dan ini kalau kalian ada nonton video gue sebelumnya, harusnya kalian sudah pernah lihat thumbnail ini. Ya. Dan sebenarnya di YouTube itu tuh gue bisa bikin 3 thumbnail. Jadi kalau misalnya ini nggak menang, mungkin kalian nggak bisa ngeliat thumbnail yang ini. Jadi di YouTube itu lucu guys, kalian bisa kasih 3 thumbnail sekaligus, nanti bisa di A/B testing. Nanti YouTube akan ngelihat mana nih thumbnail yang paling menang dan paling sering diklik sama orang gitu. Kalau misalnya thumbnail A, thumbnail B, thumbnail C, dan thumbnail A yang menang, ya udah berarti thumbnail A yang akan tayang selamanya gitu. Yang 2 lagi cuma di testing doang. Dan ini salah satu tesnya yang kalian lihat sekarang. Baru gue kasih tag segala macam di Photoshop dan ya, tapi intinya gambar utamanya itu ChatGPT yang buat. Nah, dari mana gue dapat ide bikin thumbnail ini? Disinilah menurut gue manusia itu masih tetap lebih menang daripada AI. Kenapa? Karena manusia itu punya kreativitas di luar kemampuan AI menurut gue. Kenapa? Karena AI emang punya banyak referensi. Dia bisa, kalau stuck kita bisa nanya dia. Tapi kalau misalnya kita punya pengalaman yang bertahun-tahun di tempat media seperti ini, bikin thumbnail segala macam, kita jadi lebih fasih gitu. AI itu pintar di bagian knowledge yang textbook. Yang di buku kuliah itu ada, dia bisa tahu semuanya. Tapi kan ini nggak ada di buku kuliah gitu. Nggak ada tekniknya. Tekniknya mungkin ada, dia bisa baca, tapi nggak benar-benar bisa implementasiin. Dia tahu teorinya. Tapi nggak benar-benar 100% sekreatif itu dia. Tapi jujur, Cloud juga ada ngebantu gue untuk cari ide. Jadi misalnya gue harus bikin 3 thumbnail nih, ya kan? Gue bisa bikin 2. Satu lagi gue bingung, apa yang bagus ya? Gue nggak mau bikin thumbnail yang jelek gitu. Gue mau bikin thumbnail yang bagus, tapi harus worth it untuk dikerjain. Akhirnya gue minta Cloud, dan akhirnya Cloud bikinin ide buat gue, dia bikin 5 itu, yang nomor 5 bagus nih, akhirnya gue bikin gitu. Itu juga ada. Jadi itu guys ya, segmen pertama, cara gue menggunakan AI di kehidupan sehari-hari gue dan actually ngasilin duit dari situ. Oke, yang kedua, dan ini menurut gue cukup menarik ya guys ya, dimana gue bisa menggunakan AI Cloud, terutama ya, gue percaya sama Cloud, untuk manage portfolio gue, portfolio uang. Ya, jadi sekarang itu gue lagi bikin semacam eksperimen dan so far gue sangat suka hasil eksperimennya. Dimana gue itu ngasih ke Cloud portofolio gue tuh isinya apa aja. Gue kasih tahu semuanya dan dia manage. Gue kasih dia berita yang up to date, gue kasih dia gambar chart, gue kasih dia itu dan itu gue kasih setiap hari. Dan dia ngasih tahu gue aset apa yang harus dibeli, aset apa yang harus dijual, aset apa yang oke untuk kita tunggu, aset apa yang harus oke untuk diakumulasi. Apakah ini waktu yang tepat untuk berspekulasi dengan futures trading? Dia kasih tahu semuanya. Dia bener-bener pegang tangan gue gitu. Walaupun sebenarnya fine-fine aja dengan portfolio gue. Tapi setelah gue akhirnya ngasih full access ini ke dia, kok gue jadi lebih suka ngikutin cara dia ya gitu. Jadi ini cukup mind-blowing menurut gue. Jadi kalian bisa pakai Cloud ya, dan kalian bisa bikin project di sini ya. Kalian bisa bikin project, kalian bisa new project, kalian bisa ketik nama project kalian apa gitu. Misalnya kalian mau bikin hedge fund manager segala macam, kalian tulis goals-nya apa, dan akhirnya jadi seperti ini gitu. Nah, biasanya di sini itu ada juga kalian bisa masukin instructions. Nah, instructions di sini tuh kayak lu ngomong ke AI-nya, kayak bilang,
gue bikin project ini tuh supaya lu ngebantu gue ngapa-ngapain gitu. Dan di sini ya gue udah tulisin gitu ya. Gue bilang ke AI-nya adalah, lu adalah senior portfolio strategist, lu aktif sebagai co-pilot gue, dan lu sudah 20 tahun pengalaman, ya sudah experience cukup lama, lu sudah ngalamin crypto winter, covid crash, 2022 bear market, lu sudah ngalamin .com burst, GFC, 2018, segala macam lah. Intinya kayak dia udah ngalamin banyak banget bear market gitu. Dan dia sudah punya pengalaman cukup lama di dunia finance. Gue ngomong gitu ke dia, dan gue kasih berbagai macam long ass instructions lah intinya. Nah dari situ gue masukin portfolio gue literally chatting ke dia. Gue punya BTC sekian, gue punya aset saham sekian, gue punya cash sekian dalam bentuk USD, dalam bentuk rupiah. Gue kasih tahu semuanya penghasilan gue berapa per bulannya, mungkin berapa banyak yang bisa gue masukin per bulan ke dalam portfolio gue, dan target gue berapa. Itu penting banget. Jadi gue bilang, gue pengen dapetin return 40%, dapetin return 30% per tahun. Atau misalnya gue pengen punya, contohnya 1 miliar dalam waktu 2 tahun lagi dengan uang gue sekarang gitu contohnya. Itu AI-nya akan bikin sebuah plan, ya, dan dia akan bikin kalian itu tuh disadarin juga kalau misalnya plan kalian tuh ternyata nggak make sense. Josh, ini 1 miliar dalam waktu 2 tahun kayaknya nggak make sense deh kalau uang lu cuma 50 juta gitu. Contoh kayak gitu. Itu 20x dari sekarang. Kayaknya untuk waktu 2 tahun terlalu cepat deh. Atau kecuali lu bisa kerja lebih keras segala macam. Dia akan kasih nasihat-nasihat lain yang mungkin di luar dunia investment bahkan. Dia akan sadarin lu lah, dia akan tampar lu kayak, "Josh, ini nggak mungkin" gitu. Dia bakal kasih tahu. Dia bahkan bisa bikinin ya grafik yang namanya bear case, base case, sama bull case. Jadi kayak kasus paling buruknya, kasus paling dasarnya yang kayak oke, sesuai plan, nggak semuanya tereksekusi dengan baik, sama yang paling berhasilnya, semuanya tereksekusi dengan sempurna gitu dari plan-plan dia. Dia akan kasih chartnya, dia akan kasih tunjuk kayak oke, di tahun sekian uangmu, di tahun sekian uangmu sekian, uangmu di tahun sekian. Kalau misalnya hal terburuk terjadi, segini. Dan gue cukup kaget dengan apa yang dia tulis. Portfolio gue itu tuh, ya ini nggak tahu ya benar atau salahnya ya, tapi at least yang gue suruh dia bikin simulasi. Dan cara bikin simulasi cukup gampang ya guys, cukup ketik aja, bikinin beberapa jenis simulasi untuk ini bla 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 gitu. Nanti dia bakal bikin grafiknya, dan gue cukup kaget. Portfolio gue dia bisa bikin sampai 2x dalam waktu at least 3 tahun ke depan gitu. 2x, 3x itu udah bisa gitu. Gue juga kayak, wah pede banget ini si AI ini. Dan pas gue nonton strategi dia, gue baca kayak, oh ini make sense sih caranya gitu. Dan gue kan emang ada di crypto market ya. Crypto market kan volatil banget dan itu lebih make sense dibandingkan kan masuk saham Indonesia dan segala macamnya. Sebenarnya yang AI ini gue pengen sharing ke kalian semuanya for free, kalian bisa pakai ya. Cuman gue masih harus tweaking lagi ya supaya kalian bisa pakai AI ini for free. Kalau misalnya kalian mau bayar, ya bayar secara sukarela aja. It means a lot kalau kalian mau. Gue harus bikin dia itu dalam bentuk instruksi yang dalam bentuk form. Jadi kalian bisa ketik uang kalian berapa, kebutuhan kalian berapa, segala macam itu kalian bisa isi sendiri. Nah itu gue belum selesai bikinnya. Gue belum desain supaya ini tuh oke untuk semua orang dalam tanda kutip. Ya pasti semua orang beda-beda kan kebutuhannya kan. Tapi intinya kalian bisa pakai prompt ini dan nanti kalian tinggal aktifin aja di cloud kalian. Tentu aja ini harus pakai cloud yang berbayar ya, karena menurut gue lebih oke kalau kalian untuk ngomongin uang itu pakainya yang Opus 4.6. Ini yang so far paling bagus dan ya paling mahal sih sebenarnya. Jadi semakin banyak kalian chatting, kreditnya akan cepat habis gitu. Dia ada kuotanya kayak semacam pulsanya gitu. So far per hari ini ya gue pakai AI ini untuk jadi hedge fund manager gue hemat cukup banyak uang di bear market ini. Jujur aja gue jauh lebih banyak hemat uang. Dan gue jadi jauh lebih sabar. Yang tadinya gue mau kayak, aduh ini udah harga udah murah nih, udah FOMO, gue mau beli nih, gue mau beli. Sama dia ditahan, jangan beli dulu, tunggu dulu, pasang limit order. Dan beneran ngejemput gitu. Dan bahkan gue jadinya masuk ke aset-aset kelas yang gue gak pernah sentuh sebelumnya. Kayak misalnya oil, gue gak pernah sentuh. Ya sekarang gue jadi menyentuh, tapi tentu aja dengan pegangan si AI ini. Dengan risk management yang sangat jelas dan menurut gue make sense gitu kalau gue masuk kayak segitu. Dan dia juga kasih berita analisis kayak, lu kalau beli oil sekarang dengan volatilitas sekarang, dengan ratio 1/3, bla bla bla, digambarin segala macam. Menurut gue make sense gitu ya. Akhirnya gue masuk dan so far sih belum ada trade yang kalah ya gitu. Tapi tentu aja trade-nya guys, jangan trade yang scalping. Jadi jangan yang 15 menit, 10 menit itu jangan. Please no. Kalian harus main yang swing trade dan itu daily. Jadi satu trade itu tuh bisa beberapa hari bahkan lebih dari seminggu per open posisi. Jadi AI-nya tuh punya buffer time lah untuk ngeriak the market tiap paginya itu dia bisa.
Nah, cuman kelemahan cloud ini adalah dia nggak bisa dapetin berita paling up to date. Jadi kalian harus dapetin beritanya dari tempat lain. Entah itu either dari AI lain, atau dari hedge fund manager yang beneran gitu, atau dari institusi yang emang beneran analisa makro. Itu emang gue punya subscription, itu ratusan dolar setiap bulannya, dan itu gue simpan dan gue compile semuanya gitu. Jadi itu yang gue feeding ke AI gue sehingga dia benar-benar tahu kondisi market itu sedang apa, pakar makro itu sedang berpikir seperti apa kondisinya. Dan menurut gue, AI itu tuh agak jelek di bagian itu. Dia itu tuh emang bisa, let's say, misalnya kayak perang nih kemarin itu kan, dia bisa bilang kayak, oh, gold turun, tapi perang segala macam. Oh, ini kesempatan yang bagus untuk membeli segala macam. Tapi di tesis makro analis manusia beneran, itu tuh mereka bisa bilang, gold itu tuh nggak bener-bener bikin yield, dan karena orang mau beli oil, mereka harus tukar emas mereka menjadi dolar gitu. Jadi, dan the Fed juga katanya akan probably menaikkan suku bunga kalau misalnya perang ini terus terjadi dan adanya inflasi, sehingga masuk ke bonds itu lebih make sense. Ya, ini mungkin bahasanya terlalu ribet menurut untuk beberapa orang, tapi intinya kayak AI itu cuma bisa belajar, oh, emas itu bagus untuk perang. Ini udah perang nih, tapi harga emas turun, kan nggak sesuai textbook. Nah, yang bisa baca penurunan yang nggak sesuai textbook ini, itu cuma makro analis yang mahal bayarnya. Dan itu yang gue feeding ke AI gue. Jadi AI gue tuh pinternya eksepsional, bisa gue bilang. Yang ketiga, dan yang terakhir untuk video ini, karena kalau gue jelasin semuanya bakal kepanjangan videonya. Ya, ini sebenarnya hal baru yang gue buat ya. Yang ketiga ini adalah Acne Journal AI. Jadi basically sebenarnya gue punya masalah jerawat sebenarnya guys. Gue jujurannya kalian. Yang kalian lihat ini tuh pakai filter sebenarnya. Ya, gue punya masalah jerawat dan ini udah cukup lama. Dan gue tuh bingung kenapa sih gue itu tuh cuci muka udah bener, pakai skincare yang benar segala macam. Tapi kok masih jerawatan? Gue tidur cukup, olahraga cukup, segala macam. Akhirnya gue bikin AI di cloud juga, ya gue bikin project juga, literally. Dan yang namanya Skin Lab gitu kan, Journaling the Face and Skin Daily. Itu tuh gue feeding ke dia produk apa aja yang gue pakainya kapan, ingredientsnya apa aja, gue fotoin semuanya. Dan surprisingly, pas gue kasih semua info-infonya, bahkan termasuk apa yang gue makan, kegiatan gue sehari-hari di mana, gue tinggalnya di mana, gue laki-laki, gue umurnya berapa, berat badan gue berapa, segala macam. Gue menemukan hal yang cukup surprising dan gue nggak tahu itu sama sekali. Dan dia bahkan akhirnya menyuruh gue untuk beli beberapa skincare tambahan yang emang spesifik banget. Dia kayak semacam kasih resep dokter gitu. Terus dia kasih suplemen-suplemen yang bisa gue minum, kayak misalnya probiotik. Gue nggak, mana kepikiran gue beli probiotik gitu. Terus ini teh, ya bahkan teh yang kalian lihat warna biru ini ya. Ini teh bunga telang gitu ya. Kalau kalian mau, ini cek aja di deskripsi di bawah. Ini antioksidan tinggi banget guys. Gue minum tiap hari sekarang. Ini bagus untuk jerawat juga ternyata. Terus ternyata protein yang gue minum selama ini salah. Gue kira gue sudah benar. Yang gue tahu kalau misalnya gue minum whey protein yang susu sapi itu tuh bakal bikin jerawat. Jadi akhirnya gue ganti vegan. Ternyata yang gue ganti vegan juga bikin gue jerawat, tapi tidak separah yang sapi. Yang gue minum itu yang bubuknya coklat sama soy isolate. Itu ternyata bikin gue jerawat juga. Makanya gue bingung kayak, perasaan gue udah ganti semuanya jadi lebih bagus, kok gue masih jerawatan gitu. Tapi emang lebih sedikit. Dulu parah banget jerawatnya. Dan akhirnya setelah gue ngomong-ngomong, dikasih tahu semuanya, oh kamu harus ganti ini, coret. Dan ini akan gue pakai setiap hari, setiap malam gue akan fotoin wajah gue ke dia, kiri kanan, terus gue kasih tau gue makan apa, dia ngatur diet gue makan apa, segala macam. Dan menurut gue ini kayak very very helpful dibandingkan gue harus pergi konsultasi ke dermatologis di mana gue cuma mungkin probably bisa ngomong cuma 30 menit atau 20 menit diskusi sama dokternya gitu. Mungkin aja ada beberapa pertanyaan baru muncul kayak, oh gue udah keluar klinik baru muncul, aduh gue harusnya tadi nanya ini nih ke dia gitu. AI-nya masih tetap nyuruh gue ke dermatologis, dia tetap nyuruh gue untuk ngecek semuanya, tapi at least gue sudah punya fondasi dan gue bisa eksperimen dulu sama rutinitas dan pola gue ke depannya, dan gue bisa keep up to date ke AI-nya. Dan enaknya guys, karena ini AI bukan manusia, there is no judgment sama sekali. Kalian cuma ngomong sama robot gitu. Kalau kalian takut masalah privasi kalian nanti diambil sama Anthropic segala macam, ya itu pikiran kalian lah. Maksud gue kayak, emang Anthropic bakal ngapain sih dengan tahu kalian berjerawat, kira-kira gitu. Itu yang ada di pikiran gue. Makanya akhirnya gue kasih di sini gitu.
Tentu aja guys, masih ada penggunaan AI yang lainnya yang gue belum sharing di sini. Sebenarnya masih banyak yang produktif juga. Cuman at least itu yang gue mau share ya. Caveatnya dari video ini adalah gue tidak mengotomatisasi semuanya ya. Gue hanya membuat kerja gue jadi jauh lebih efisien. Yang mungkin semuanya bisa gue kerjain dan gue mungkin overwhelm kerjainnya dalam waktu 1 hari. Mungkin gue harus kerjain itu semua dalam waktu 3 hari. Sekarang gue bisa rapetin semuanya jadi 1 hari doang. Dan untuk teaser sedikit ya, untuk video part 2-nya, yang tadinya gue menunggu, sekarang gue bisa aktif mencari karena ada AI agent yang bantu nyari segala macam. Itu nanti gue ceritain dari part 2-nya. Pastiin aja kalian subscribe guys, pastiin aja kalian join membership kalau misalnya nggak sabar, karena kalian yang join membership pasti bisa nonton video part 2-nya lebih duluan dibandingkan orang-orang publik. Dan itu bener-bener ngebantu gue untuk bangun YouTube channel ini. Pastiin juga kalian follow sosmed gue yang lainnya di Instagram, ada juga TikTok, itu kalian bakal dapat video-video shorts yang vertikal itu jauh lebih cepat, dan kalian dapetin berita-berita menarik tentang AI di sana juga jauh lebih cepat. Semua linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian mau prompt AI yang sudah pernah gue buat ya, itu cek aja semua linknya di deskripsi di bawah. Ada yang berbayar, ada yang free atau bayar secara sukarela. Kita ketemu lagi guys di video selanjutnya, atau kalian bisa cek video di kiri kanan ini. So guys, see you guys in another video. Bye bye.